Ratih udah gak ada di sini, sudah meninggal. Dia dibunuh. Maafin aku, teman-teman, sahabatku. Maafin aku yang telah membunuh Ratih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam, saatnya saya lanjutkan cerita kemarin. Ini part terakhir. Semoga penasaran teman-teman terjawab. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai wujud dukungan teman-teman ke kami. Dan inilah ceritanya. Aku mendekati Reza dan memeluknya sambil berkata, "Sabar ya Za, ini semua sudah takdir. Ini semua cobaan dan kita harus benar-benar sabar. Kamu kan gak boleh kayak gini terus Za, diikhlaskan. Jangan bikin Ratih tambah sedih nanti di sana." Reza pun memelukku sangat kuat sambil menangis. Aku mencoba menenangkan Reza sampai akhirnya Reza pun berhenti menangis. Dia terlihat sangat lemas karena baru balik dari Jawa. Di tengah lagi dia harus mendapatkan peristiwa seperti ini. Tak beberapa lama kemudian dia makan. Setelah makan dia berbicara padaku, "Mas, terima kasih ya Mas sudah menguatkan aku yang ada di sini. Aku betul-betul sudah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Rasanya seluruh hidupku sudah mati." Aku pun memeluknya sambil berkata, Sudah Za, sudah. Kamu ikhlasin ya. Kehilangan bukan kamu doang kok, aku juga merasa kehilangan. Teman-teman kita bahkan orang tua Ratih juga merasa kehilangan. Kamu yang sabar. Kita doakan Ratih agar tenang di sana ya Za. Kamu nemenin aku ya Mas ke pemakaman. Aku mau ziarah. Aku pun mengiyakan ajakan Reza. Kami langsung pemakaman menggunakan motor. Sesampainya di pemakaman, aku berdua terkejut melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki yang duduk di dekat makam Ratih. Kami saling bertanya, "Mas, itu siapa ya? Ngapain laki-laki itu di situ?" "Lah, kamu itu gimana tuh Zah? Aku kan juga baru tahu. Kesini kan juga sama kamu. Nggak tahu lah itu siapa." Bergegas kami menghampiri laki-laki itu. Tak kami sangka, ternyata laki-laki itu adalah Dika. "Dik, kamu ngapain di sini? Kamu kemana aja? Kamu lihat sahabat kita udah pergi ninggalin kita. Kamu kemana aja? Kok nggak pernah ada kabar atau gimana atau datang ke rumah Ratih?" Dika hanya memandang tajam Reza. Matanya seolah-olah memancarkan kebencian. Lalu ia berkata, "Emang siapa yang meninggal? Aku di sini diajak Ratih. Aku juga tahu Ratih di sini. Mau ngapain? Bukan untuk bertemu kalian. Ayo, Rat, kita pergi aja dari sini." Sambil pergi, Dika seperti menarik sesuatu, tapi aku dan Reza tak melihatnya. Aku sama Reza pun saling berpandangan dan menelan ludah. Kita sama-sama berpikir positif. Aku tahu gimana yang dirasakan Dika saat ini. Dia sangat menyukai Ratih, namun mungkin dia merasa dikhianati oleh Reza. Dan aku tahu bahwa Reza akan tunangan kemarin itu juga bikin Dika sakit hati. Aku pun mengajak Reza untuk berdoa di makam Ratih. Tak terbendung air mataku mengalir lagi sambil aku menengadahkan doa agar Ratih tenang di sana. Aku melihat Reza pun juga menangis sambil memeluk batu nisan Ratih. Aku mencoba menenangkannya. Setelah berdoa, aku dan Reza langsung pulang dan kembali ke rumahku. Sesampainya di rumahku, Reza aku persilahkan untuk masuk ke rumah. Dan dia langsung memilih berbaring di kamarku. Sambil aku melihat Reza perlahan-lahan mulai tenang, aku membuatkan teh hangat dan beberapa camilan untuk dimakan.
Za, ini makan. Ini juga minumnya ya. Dimakan dan diminum, biar badanmu agak enakan dikit, ada tenaganya gitu loh. Iya mas, iya, sahutnya. Kulihat wajahnya masih murung walaupun agak mendingan daripada yang tadi malam. Udah ya Za, ikhlasin. Kamu gak boleh terus-terusan kayak gini. Kasihan Ratih juga di sana. Biar dia nanti tenang. Sambil melamun, dia berbicara padaku. Bagaimana aku bisa ikhlas ya mas? Kemarin sebelum aku pergi aku mengatakan bahwa aku akan menikahinya lebih awal daripada rencana kami sebelumnya. Yaitu bulan depan. Aku akan menikahinya. Dia bahagia mas. Dia memelukku sambil menangis terharu. Seumur hidupku tak pernah kulihat Ratih sebahagia itu. Aku tak tahu Ratih punya salah apa sama orang yang benar-benar tega membunuhnya. Aku hanya tahu satu hal, bahwa Ratih tidak pernah menyakiti maupun menyinggung perasaan orang lain. Kita tahu kan mas, Ratih seperti apa? Sudah Toza, kalau kamu mau lihat dia bahagia, kita ikhlasin saja ya. Lagian kamu juga sudah melamarnya, kamu ikhlasin dia agar dia tenang di sana. Akhirnya, setelah menceritakan banyak hal, tak luput aku juga menceritakan arwah Ratih yang meminta pertolonganku untuk membalas dendam atas kematiannya. Menurut Mas, siapa ya pelakunya? Aku tak sabar untuk berjumpa langsung dengan pelaku yang membunuh Ratih. Pasti dia akan menerima balasan yang setimpal. Akan aku balas. Udah, kamu tenang saja dulu. Lambat laut pasti pelakunya akan tertangkap juga kan? Aku juga gak terima kalau dia berkeliaran di luar sana setelah membunuh Ratih. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah mengobrol panjang lebar, Reza pun tertidur akibat kelelahan karena belum istirahat dari semalam. Kubiarkan dia sejenak melupakan kesedihannya dan menghilangkan sedikit rasa letihnya. Selagi dia tidur, aku duduk di cangkruan depan rumahku. Terlintas seketika ada rekaman yang membekas di pikiranku. Kembali terulang rekaman seperti film lama yang berputar kembali di televisi teringatanku. Bahwa kami melepas tawa kami bersama di sini. Tak satu pun kami perlihatkan wajah yang penuh beban dan pikiran saat itu. Penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan di masa remaja. Terlintas juga di memori pikiranku masa lalu yang benar-benar tak bisa kulupakan. Senyum Ratih yang begitu anggun yang membuat siapapun melihatnya akan menyukainya. Dan lelucon-lelucon receh yang selalu dilontarkan dari mulut Reza saat kami duduk di sini, dan terlintas sikap kocak Dika yang selalu menggelitik perut kami. Kami hanya tertawa. Kami juga sangat bahagia sepanjang waktu. Cakru ini adalah salah satu saksi bisu. Angin berembus ke wajahku seketika aku sadar dari ingatanku. Ini adalah masa lalu. Kupandangi cakrukku sekarang tak lagi. Aku hanya sendiri. 4 teman sahabat yang akan tertawa bahagia sepanjang malam di sini sudah tiada. Semuanya telah berubah. Hanya ada kegugupan di dalam diri kami masing-masing. Bayangan Ratih terus menghantui pikiranku. Senyumnya, sapanya, keramahannya seolah-olah benar terekam dalam pikiranku. Tak kusadari air mataku pun sudah membasahi pipiku. Rasa rinduku kepada sahabat-sahabatku menggebu-gebu saat itu. Ingin rasanya aku memeluk kalian semuanya, tapi sepertinya itu hanya sebuah mustahil. Aku pun memejamkan mata sambil tertunduk. Semilir angin menyentuh lembut kulitku dan mengelus lembut wajah dan rambutku. Terngiang kembali. Ada suara tawa dan canda yang pernah kita alami dulu. Terdengar suara tawa di masa lalu yang kurasakan seperti tidak ada beban apapun saat itu. Tertawa seolah-olah kami akan baik-baik saja sampai nanti kami menua. Doa aku panjatkan, berdoa untuk Ratih agar tenang di sana. Semoga saja dia tenang dan bahagia. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundakku dari arah belakang.
menyadarkan lamunanku. Saat aku berbalik, ternyata benar, dia adalah Reza. Aku terkejut bukan kepalang. "Kamu ini loh Zah, ngagetin aku aja," ketusku. "Kamu juga ngapain ngelamun di sini, Mas? Aku cariin di belakang nggak ada, tak taunya ngelamun di sini. Mikirin apa?" Sebatang rokok ku tarik dari bungkus dan ku isap sambil ku suruh Reza duduk di sampingku. "Kamu tahu nggak Zah, aku di sini ngapain? Aku lagi mengingat masa-masa remaja kita. Kubandingkan kita yang dulu dengan yang sekarang. Setelah kulihat-lihat, kita sekarang bukan kita yang dulu. Kita yang sekarang terlihat susah. Tidak perlu sampai tertawa, untuk senyum saja kita susah. Serasa jauh untuk kita gapai kebahagiaan kita dulu." "Iya ya Mas, aku juga ngerasain begitu. Salah kita apa ya, hingga nasib persahabatan kita seperti ini. Aku perhatiin dengan keadaan Dika juga seperti itu. Kamu tuh Mas, ada apa dengan Dika?" "Aku juga gak tahu Zah, kenapa Dika seperti itu. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan dia. Dia selalu bersikap seperti itu." "Ya sudah ya, kamu mandi dulu, nanti aku pinjemin bajuku. Nanti selepas maghrib kita pergi tahlilan ke rumah Ratih lagi." Reza pun bergegas mandi. Tak beberapa lama kemudian HP ku bergetar. Telepon dari Mama Ratih. "Halo Bu, Assalamualaikum. Ada apa ya?" "Halo Le, kamu sama Reza nggak? Kamu sama Reza bisa ke pabrik sekarang? Di sini lagi ada olah TKP. Kamu bisa nggak ke sini? Polisi mau minta keterangan sedikit-sedikit dari kalian." "Oh iya ya Bu, iya. Bisa nggak setengah jam lagi gitu? Reza segera sampai di sana Bu." Reza keluar dari kamar mandi dan langsung bertanya, "Siapa yang barusan telepon?" "Ibunya Ratih. Kita diminta untuk datang ke pabrik. Di sana sedang ada olah TKP, ingin meminta keterangan kita." "Oh gitu ya. Ya sudah, ayo buruan kita ke sana." Ya udah. Kamu pakai baju dulu. Bajunya udah aku siapin di kamar tuh." Tak beberapa lama kemudian Reza sudah siap berpakaian baju rapi dan langsung bergegas menuju pabrik. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali orang berkumpul di tempat kejadian penemuan mayat Ratih dan beberapa polisi yang sedang melakukan olah TKP. Ibunya Ratih menghampiri aku dan Reza bersama 2 polisi. Polisi tersebut mengajak kami di sebuah warung. Di sana aku, Reza dan ibunya Ratih dan 2 polisi duduk di warung itu. Polisi tersebut langsung bertanya kepada kami tentang keseharian Ratih di tempat kerja. Apakah ada orang yang tidak menyukai Ratih? Dan polisi tersebut menanyakan tentang keberadaan Dika. Aku pun menjelaskan secara rinci dari A sampai Z tentang bagaimana keseharian Ratih dan kapan terakhir aku bertemu Ratih. Dan kalau Dika, kami juga sedang mencarinya. Kami tidak mengetahui keberadaannya pasti di mana. Seseorang polisi memegang pena dan sebuah lembaran kertas putih dan mencatat kesaksianku dan Reza. Setelah polisi rasa cukup, akhirnya aku, Reza berpamitan. Aku juga melihat Ibu Ratih yang sedang duduk di hadapanku terlihat lebih lesu dari biasanya. Aku langsung menghampirinya dan memberinya ketenangan sedikit. "Bu, yang sabar ya Bu. Semua cobaan buat kita memang benar-benar harus diikhlasin. Ini pasti akan secepatnya tertangkap pelakunya. Ibu kecewa sama kalian. Kalian tidak bisa menjaga Ratih. Kalian bersahabat 3 laki-laki, masa kalian tidak bisa menjaga 1 wanita? Sahabat kalian sendiri loh. Ibu gak tahu lagi mau bicara apa lagi. Ini pukulan terbesar di hidupku." Ibu Ratih kecewa kepada kami. Reza tiba-tiba langsung menghampiri ibunya Ratih dan menangis sambil mencium tangan Ibu Ratih. "Maafkan kami Bu, maafkan kami. Kami tidak bisa menjadi sahabat yang baik untuk Ratih. Kami tidak becus menjaga Ratih. Maafkan kami ya Bu." "Iya ya Le, iya gak apa-apa. Percuma juga minta maaf. Semua sudah terlanjur. Mau gimana lagi? Semuanya sudah diatur sama Gusti Allah. Kita hanya bisa menjalani ini semuanya." Kami berdua pun tertunduk dan merasakan kesalahan dan penyesalan yang mendalam. Kami telah gagal menjaga Ratih.
kami bodoh, kami ceroboh, hanya menjaga satu wanita saja, kami tidak becus. Sudah Le, sudah. Kalian jangan ngerasa bersalah gitu. Ibu permisi pulang dulu ya. Udah mau maghrib, terima kasih sudah mau datang ke sini. Jangan lupa kalian berdua datang habis maghrib nanti ya, buat tahlilan. Baik Bu, nanti sehabis maghrib kami datang ke rumah. Salah satu seorang karyawan pabrik mengatakan bahwa dia melihat Ratih terakhir kali dia pergi bersama Dika. Dika menjemputnya setelah Ratih selesai kerja dan hendak pulang. Dika sudah menunggunya di depan pabrik katanya. Perasaanku mulai tidak enak. Beberapa pikiran jelek masuk ke dalam pikiranku. Apakah dia yang melakukan ke Ratih? Rasanya tidak mungkin karena setauku Dika juga mencintai dan menyukai Ratih. Jadi saya rasa itu tidak mungkin. Waktu sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Hingga akhirnya olah TK pun selesai. Ada beberapa poin yang mengatakan bahwa Ratih memang dibunuh. Namun polisi belum bisa menggambarkan siapa pelaku pembunuhan itu. Dan polisi akan melakukan otopsi dan visum untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi besok. Setelah selesai olah TKP, aku dan Reza pun kembali ke rumah. Di jalan Reza bertanya, "Mas, kamu memikirkan sesuatu yang sama seperti yang kupikirkan gak? Apa mungkin Dika pelakunya ya?" Mana mungkin. Dia sahabatan kita sudah 8 tahun. Kamu tahu kan gimana dia, Zah? Rasaku sepertinya tidak mungkin dia tega melakukan itu pada Ratih. Iya mas, aku juga berpikiran begitu. Gimana ya? Mungkin dia melakukan itu karena Ratih. Apa untungnya juga dia melakukan itu ya? Mungkin pikiranku saja yang lagi kacau sampai-sampai memikirkan hal yang tidak mungkin itu. Tak beberapa lama kemudian, kami sampai di rumah. Terdengar suara azan maghrib. Aku dan Reza langsung menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat, kami langsung ke rumah Ratih untuk tahlilan. Aku balik ke rumahku dulu aja ya mas. Aku gak enak kalau di rumahmu terus, nyusahin kamu nanti. Kamu ngomong apa toh? Siapa juga yang direpotin? Udahlah gak apa-apa. Lagian orang tuaku kan gak ada di rumah. Jadi sekalian nemenin. Ya udah deh kalau kamu mau, ya saya akan pulang ke rumahmu mas. Kami pun langsung balik ke rumahku. Sesampainya di halaman, aku melihat seorang dari kejauhan sedang berlari. Zah, coba kamu lihat. Itu siapa? Kok lari malam-malam begini? Iya ya mas, siapa itu ya? Ayo mas, kita cari. Takutnya maling atau apa gitu. Aku dan Reza pun bergegas lari mengejar orang itu. Kami mengejarnya terus sampai kami terbawa olehnya di salah satu gudang kosong yang ada di belakang pabrik tempatku bekerja. Kulihat orang itu masuk sambil berlari ke dalam gudang. Aku dan Reza sangat berhati-hati. Kulihat ada seorang di balik kegelapan sedang terpojok di gudang itu. Siapa itu ya Zah? Iya mas, itu siapa ya? Masa maling? Tiba-tiba terdengar suara dari orang itu yang mengatakan, Ampun, tolong ampun. Aku tak asing lagi mendengar suara itu. Itu adalah suara Dika, sahabat kita. Dik, kamu kenapa? Kenapa? Siapa yang nyakitin kamu? Tenang Dik, tenang. Ini aku sama Reza. Dika terus berteriak histeris minta pertolongan. Dik, kamu gak apa-apa? Buka matamu, buka. Ini aku sama Reza. Kamu kenapa toh? Kamu kenapa Dika? Siapa yang mau nyakitin kamu? Bilang sama kami. Dika membuka mata. Melihatku sedang berdiri di depannya, dia langsung memelukku dan Reza sambil berkata, Ampun, maafin aku. Ratih ingin membunuhku. Kamu ngomong apa tuh Dik? Kamu itu loh, jangan ngawur. Ratih udah gak ada di sini, sudah meninggal. Dia dibunuh. Maafin aku teman-teman, sahabatku. Maafin aku yang telah membunuh Ratih di sini. Akulah orang yang membunuhnya. Aku membuang mayatnya di limbah pabrik. Maafkan aku. Sekarang Ratih ingin balas dendam dan membunuhku.
Aku telah dibutakan oleh cemburu. Benar-benar aku minta maaf. Apalagi saat aku mendengar Ratih akan menikah dengan Reza. Aku benar-benar buta saat itu. Sontak kaki dan badanku lemas mendengar pengakuan Dika. Aku menjauhinya dan tertunduk. Tak kusangka, ternyata yang membunuh Ratih adalah sahabatku sendiri. Bagai tersambar petir di siang bolong saat itu, benar-benar menghancurkan hatiku. Aku tak bisa berkata apa-apa saat itu. Aku cuma tertunduk dan menangis. Ya Allah, kenapa kau benar-benar setega itu? Permasalahan seperti ini, kisah sahabatan kita, masa tidak pernah kamu pikirkan toh, Dik? Aku terus menangis dengan rasa penyesalan yang mendalam karena aku tak bisa menjaga persahabatanku ini. Reza kulihat tak bisa lagi membendung amarahnya sambil menangis. Ia seperti orang sedang kesurupan, memukuli Dika membabi buta. Sementara Dika hanya tertunduk, diam membuncukkan diri. Reza terus memukulinya. Reza mengambil sebuah balok dan menghantamkannya ke kepala. Kepala Dika mengalir deras darah dari kepala. Sementara Dika hanya berdiam lemas tanpa perlawanan. Aku pun tak sampai hati melihatnya. Aku juga gak mau ada korban lagi dalam persahabatan ini. Saat hendak dipukulkan ke kepala Dika untuk yang kedua kalinya, aku pun bergegas lari dan menahan balok itu. Sabar Za, sabar, istighfar, istighfar. Aku gak mau ada korban lagi di antara kita. Biar dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Di mata hukum, kamu gak boleh begini. Biar gimana pun dia adalah sahabat kita. Lepaskan aku Mas. Biar aku bunuh dia. Dia sudah bikin Ratih mati. Reza seperti orang kesurupan memberontak dan terus ingin menghantam Dika yang sudah tak berdaya itu. Tak sadar aku takut dengan hal yang tidak diinginkan. Aku pun memukul wajah Reza sampai dia terjatuh. Kenapa Mas? Kenapa aku malah dipukul? Kamu membela bajingan ini ya Mas? Dia sudah membunuh Ratih Mas. Ingat, aku hanya ingin dia merasakan apa yang dirasakan Ratih. Kamu pikir dengan membunuh Dika Ratih akan kembali lagi di dunia ini, bisa tertawa lagi bersama kita? Dulu saat aku tahu kalian menyukai Ratih, aku hanya diam. Aku tak menyuruh satu dari kalian untuk menjauhi Ratih karena aku takut di antara kalian berpikir bahwa aku akan pilih kasih dan kalian bermusuhan denganku. Sekarang aku tak bisa menyalahin kamu ataupun Dika karena ini kesalahan kalian berdua. Kalianlah yang mau ini semua terjadi kan? Merusak persahabatan kita. Kalian lupa, aku dulu meminta kalian untuk berjanji, dan janji itu aku buat untuk diriku sendiri. Aku meminta kalian untuk tidak pernah punya perasaan ke Ratih, termasuk aku. Tapi kalian lupa dengan janji itu. Kalian sendiri yang sudah melanggar janji itu, dan inilah konsekuensinya. Benar-benar harus kita terima. Reza hanya tertunduk sambil menangis. Aku melihat benar-benar saat itu Dika maupun Reza sedang menyesali apa yang dia lakukan. Tak beberapa lama polisi datang dan membekuk Dika, membawanya ke kantor polisi dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Ada dua perasaan yang harus kurasakan saat ini. Pertama, aku senang pelaku pembunuhan Ratih tertangkap. Yang kedua, aku juga merasakan sedih karena kenapa harus Dika yang melakukan kekejian ini kepada Ratih, teman dan sahabatku. Sambil menangis, aku duduk di samping Reza yang sedari tadi melamun dan menangis sambil kutenangkan dirinya. Sudahlah, sudah. Sepertinya ini memang sudah takdir kita. Menyesali segala kesalahan kita sudah cukup. Tak perlu kamu ratapi kesalahan ini terus-menerus. Aku menyesal, Mas. Aku ceroboh. Maafin aku ya, Mas, karena aku semua ini terjadi. Apabila aku tidak mempunyai perasaan ke Ratih, mungkin kita masih bisa berkumpul seperti dulu. Aku lebih pantas mati, Mas, daripada aku hidup dengan rasa penyesalan ini. Reza menangis. Sudahlah, Za, tak ada artinya kamu menyesal seperti ini. Kamu gak boleh gitu terus, ngomongin terus Ratih, menyesal dan sebagainya. Ini sudah selesai. Setelah polisi membawa Dika, aku dan Reza pun kembali ke rumahku.
3 hari kemudian aku mendapatkan telepon dari kantor polisi bahwa Dika akan disidang. Za, ini barusan aku dapat telepon dari kantor polisi bahwa Dika akan disidang hari ini. Kamu mau ikut datang gak? Ya sudah, aku ikut saja mas. Kami pun bergegas datang ke gedung pengadilan dan menghampiri sidang Dika. Sesampainya di sana aku dan Reza di pengadilan, aku melihat Ibu Ratih yang juga hadir di persidangan itu. Aku dan Reza langsung menghampiri Ibu Ratih dan bersalaman dengannya. Tetapi aku tak melihat satupun keluarga Dika yang hadir untuk mendampingi Dika. Ada apa ini? Kok keluarga gak dikasih tahu? Ibu gak nyangka. Ternyata yang membunuh Ratih itu adalah Dika. Ibu sangat kecewa, dan menyayangkan kejadian ini sebenarnya. Tapi ibu heran, kenapa Dika tega berbuat seperti ini ke Ratih? Padahal setahu ibu, dia orang baik dan sopan kepada ibu, atau mungkin keluarga ibu. Aku pun hanya bisa diam, tak bisa menjawab pertanyaan Ibu Ratih ini. Persidangan pun dimulai. Setelah beberapa lama sidang berjalan, akhirnya hakim mengetuk palu menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Dika. Seketika tangisku pun pecah melihat Dika yang tertunduk sambil menyesali semua yang dilakukan. Kulihat Reza pun menangis terseduh-seduh melihat wajahnya yang menggambarkan sebuah penyesalan yang mendalam. Di samping Reza, aku melihat Bu Ratih juga menangis. Kami tak pernah menyangka Dika lah orang yang keji membunuh Ratih. Dika pun kembali tangannya diborgol oleh polisi dan polisi menggiring Dika untuk keluar dari gedung pengadilan. Saat ia melintas di depanku dan Reza, aku lihat dia tak berani sedikit pun menatapku dan Reza. Dia hanya tertunduk dan menangis. Aku tahu gimana rasanya di posisi Dika sekarang. Saat Dika hendak keluar dari ruangan persidangan, tiba-tiba Reza berlari ke arah Dika dan memeluk Dika sambil menangis. Reza mengatakan, "Maafkan aku. Karena kamu jadi begini." Tak terbendung lagi rasa sedihku. Aku melihat mereka benar-benar saling menyesali apa yang mereka lakukan. Saat dilepaskan pelukan, Dika mengatakan, "Maafkan aku sahabat-sahabatku. Aku tak bisa menjaga persahabatan ini. Aku telah menghancurkan persahabatan kita." Sambil menangis dia mengucapkan perkataan itu. Perlahan polisi mulai menggiringnya lagi. Reza yang kulihat masih menangis dan sambil mengucapkan penyesalannya. Aku menenangkannya. Kali ini memang benar-benar persahabatan kita sudah hancur dan diakhiri dengan kesedihan dan rasa penyesalan. Hari-hari pun berlalu. Kini terasa benar-benar kesunyian yang ada. Tanpa sahabat, aku merasa banyak sekali kekurangan dalam hidupku. 1 tahun aku tak bertemu Reza karena dia sudah pindah ke Jawa. Terakhir dia mengunjungiku 3 bulan yang lalu. Saat aku menikah, dia tidak bisa ke sini karena dia merasakan penyesalan yang amat sangat mendalam. Aku masih sering mengunjungi Dika, namun tidak di kantor polisi melainkan di RSC. Setelah 2 bulan kemarin Dika di penjara, ternyata sifat yang aneh seperti orang tidak waras. Aku pun juga sudah pindah dari rumahku yang dulu. Aku juga keluar dari pabrik gula tempatku bekerja. Dan 3 sahabatku dulu tak lagi tinggal di desa yang penuh cerita manis dan pahit ini. Oh iya, mengenai Ratih, ternyata arwahnya masih belum tenang. Dengar cerita dari teman-teman kerjaku yang ada di pabrik, arwah Ratih masih sering menampakkan wujudnya di gudang kosong belakang pabrik. Tempat dibunuhnya Ratih itu, arwah Ratih sangat mengganggu karyawan pabrik. Dan saat menampakkan dirinya, Ratih sangat menakutkan. Dengan mukanya hancur dan perutnya yang sobek, sehingga isi perutnya menjulur keluar. Kehadiran arwah Ratih ditandai dengan bau-bau bunga matahari. Karena Ratih pikir aku sangat menyukai bunga matahari. Arwah Ratih selalu teriak minta pertolongan dan selalu minta dipakaikan baju pengantin. Aku hanya bisa berdoa untuk Ratih setiap hari agar arwah Ratih bisa tenang dan terlepas dari segala urusan duniawinya. Sampai sekarang kenangan ini akan aku simpan rapat-rapat di ingatanku. Tentang 3 sahabatku, aku sangat merindukan kalian semuanya. Oke, sekian pengalaman ceritaku. Ini kisah nyata yang pernah saya alami semasa hidup saya.
Saya Dimas, selaku pemeran yang ada di cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih buat Al yang telah bersusah payah menulis dan menceritakan kesan yang mendalam di cerita ini. Semoga arwah Ratih bisa diterima. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.